Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin semoga diberkahi Allah. Marilah kita mulai ta'lim pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قادم لا يمل إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya jamaah yang dirahmati Allah, wali alim dengan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ruhul arifin hingga kita bisa memahami dan juga bisa menjadikan amaliyah sesuai dengan ilmu yang diajarkan, yang dipanjatkan, dan mudah-mudahan kita menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menetapi diri sebagai umatnya Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaat umat kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, mengawali kajian di sini dengan firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 18, di mana Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah serukan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita sudah memilih jalan sebagai orang yang bertakwa. Amin. amin. Jalan orang yang bertakwa tentunya bagi yang menuju pada jalan ketakwaan itu adalah orang-orang yang betul-betul memahami jalan ketakwaan tersebut, sehingga dia tidak keluar daripada jalan. Sederhana dan kita ketahui bersama konsep ketakwaan yaitu dua, di mana Allah merintahkan untuk menjalankan ketaatan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita
kita kurang kuat di dalam menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau perintahnya Allah itu belum sampai bikin puyeng, perintahnya Allah itu gak sampai merugikan, kadang masih diabaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kalau misalkan gak sholat, misal gak belajar, ini suatu kewajiban juga, taklim, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia itu masih nyaman di dalam hidupnya, belum terjadi sesuatu yang merugikan bagi dirinya, terkadang santai-santai saja. Ya, itu kan. Duit masih banyak, tidur masih nyenyak, urusan masih beres. Terkadang perintah Allah itu tidak atau kurang diperhatikan. Berbeda terkadang kalau misalkan sudah jatuh, kerjaan sudah sulit, kesehatan sudah mulai sakit, kebutuhan sudah mulai banyak, mulai giat, mulai termotivasi. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sadar, apakah kita harus menunggu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga baru kemudian kita itu mulai tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan diri kita, yang mengontrol diri kita, ya adalah diri kita, tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pun memberi kuasa terhadap iblis, terhadap setan, untuk apa? Memalingkan jalannya manusia, memalingkan pemikirannya manusia agar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatunya terkadang dibelokkan, tidak karena Allah. Ayo jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita yang masih diberikan kesempatan, masih dimudahkan oleh Allah menggerakkan diri kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka kita syukur. Tentunya kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan karena kekuatan dari Allah, kita pun tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk menjalankan perintah Allah. Dan mudah-mudahan seiring nikmat yang diberikan oleh Allah, menjadikan penunjang sebagai ibadah kita kepada Allah SWT. Mudahnya ibadah, badan sehat dan enak baik untuk ibadah, duit banyak juga enak untuk sedekah. Maka mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang sudah ada di jalurnya, jalur ketakwaan, dan Allah pun peringatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang berarti masing-masing individu, sebelum kita kemudian mengajak orang lain terhadap diri kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang diperbuat, yang dilakukan untuk kehidupan akhir, yaitu hari akhir, kehidupan hari esok, kehidupan hari akhir, hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan seruan Allah menjadi introspeksi pula kepada diri kita, sejauh mana kemudian kita memperhatikan diri kita untuk hari esok, untuk perbuatan hari esok, amalia hari esok, untuk persiapan
Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sadari dan renungkan kembali bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak akan selamanya, dan selama-lamanya kehidupan kelak nanti di dunia. Maka kalaulah kita itu berharap bahagia di dunia, berharap selamat di dunia, pasti kan berharap ya Pak, bahagia, enak, nyaman di dunia, padahal dunia akan ditinggalkan, entah karena umurnya atau entah karena dunianya yang sudah berakhir. Yang jelas, jerih upaya yang dilakukan untuk kenyamanan, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan di dunia ini kelak pun akan selesai. Itu yang perlu kita pikirkan, perlu dilakukan. Maka kalaulah kita itu sibuk hanya dengan urusan dunia untuk mencapai apa yang dibutuhkan, hajat-hajat dunia, sampai dikejar-kejar, dibela-belain, kemudian melupakan untuk kehidupan kemudian apa yang dipersiapkan, maka sangat merugi. Jadi kita terus tanamkan, kita sadarkan. Sehingga kalau kita terus sadar, kita itu perlu bukan hanya sebatas di dunia, tapi untuk akhirat. Maka kalau kita sadar, maka kita pun akan jadikan setiap aktivitas kita di dunia, setiap amaliyah kita di dunia, kita jadikan sebagai amaliyah akhirat. Jadi gak sia-siakan. Ya, jamaah yang dirahmati, karena kita sadar kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun ketahui seberapa pun banyaknya harta kemewahan yang dimiliki, ketika sudah datang ajal, mau punya mobil paling mewah, pakaian yang paling indah, harta yang paling banyak, kalau sudah ajal datang hanya akan diantarkan dengan randa, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa, digotong-gotong, dan hanya berlapis pakaian kain kain. Dan itu akan terjadi kepada diri kita masing-masing. Dan kita sudah menyaksikan orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita dari kehidupan dunia ini. Coba sekali kita renungkan bagaimana di saat itu terjadi kepada diri kita. Apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang akan kita bawa? Karena jamaah yang dirahmati Allah, kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang kita memang harus berpikir keras untuk memikirkan itu. Karena kalau kita tidak mau berpikir langkah sedikit saja, pikiran kita sudah keluar jalan, lupa sama Allah, lupa pada apa yang harus dipersiapkan untuk kehidupan berikutnya. Terlena dengan dunia, dengan kesenangan, asik dengan kehidupan yang hidup. Karena kesadaran kita untuk mempersiapkan diri dari kemudian, soal kita memang masih panjang aja hidupnya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan ibadah itu, maka sebuah syukur yang mudah-mudahan bisa kita jadikan ibadah kita itu betul-betul ibadah yang lillah, sebagaimana para sahabat, para nabi ketika ibadah itu seolah-olah betul-betul ini adalah ibadah yang terakhir. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Nabi Allah wajah juga mempunyai pandangan di saat kita itu, beliau berkata, ketika kau melakukan sebuah dosa atau sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sebuah dosa atau sebuah maksiat dalam kehidupan ini, yang sejatinya kita hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah, tapi dalam kehidupan kita ternyata ada kita jadikan dalam sebuah
Katakan, anggap, kata sahabat Ali, anggap memang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya selesai. Selesai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, berbeda cara berpikir. Kalau kita kan ditanya dosa kita diampuni sudah, amal kita diterima. Tapi kalau para sahabat ketika betul-betul masuk Islam, ya dengan konsep kebaikan itu mereka menyayangkan. Menyayangkan apa? Menyayangkan kalau kita itu sia-siakan hidupnya tanpa ibadah, tanpa melakukan kebaikan. Kenapa? Kata beliau, anggaplah itu memang diampuni oleh Allah. Tapi di saat melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan yang dilarang oleh Allah, di situ kita meninggalkan hal lain. Artinya jauh dari golongan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Itu juga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW itu tidak menghendaki hidupnya kemudian sia-sia tanpa ibadah, tanpa berbuat kebaikan. Maka tentunya ini pun yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, di mana agar kita pun tidak menyia-nyiakan hidup kita. Lantas gimana Ustaz kita hidup di dunia? Yaitu kita berpikir di mana di dalam setiap langkah kita itu kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan, mau tidur, tidak mau disia-siakan. Apalagi sampai kemudian melakukan sebuah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, Allah sebutkan di sini kita berada di dalam ketakwaan wal tanzur nafsum ma qaddamat lima. Perhatikan apa yang sudah dilakukan kita untuk hari esok, yaitu hari kemudian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat. Jadi gak ada sedikit pun perbuatan kita yang akan terlewatkan. Jangankan yang zahir, yang batin juga tidak akan terlewat. Makanya di sini ayo Pak, tingkatkan hanya sebatas niat untuk melakukan kebaikan. Itu keistimewaan bagi diri kita, meskipun belum melakukan, meskipun belum bisa menjalankannya, tapi niatkanlah untuk melakukan kebaikan. Insya Allah menjadi catatan amal kebaikan bagi diri kita. Jadi Allah maha teliti dari apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk perbuatan tingkah laku kita yang akan menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita, ini adalah kasih sayang, dzikrur rahmah. Kanibabnya di sini dzikrur rahmah. Bagaimana menerapkan dalam perbuatan diri kita itu agar kita bisa punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Karena sifat rahmah ini bukan hanya daripada sifatnya orang yang berilmu, bukan hanya sifatnya para wali, para sahabat, sifatnya nabi, tapi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memiliki sifat rahmah. Maka bagaimana di antara yang menerapkan kepada diri kita? Ya dengan kita mengetahui, mengukur diri kita dengan ibrah, pelajaran-pelajaran daripada orang-orang yang sudah memiliki sifat rahmah. Ar-rahmatu wasfun azim. Sifat rahmah, sifat kasih sayang itu adalah wasfun azim, sifat yang agung.
Walihada kana Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala lam yasifis sahabat, Allah tidak mensifati para sahabat radhiyallahu anhu illa biha, kecuali dengan sifat rahmat. Jadi sifat rahmat tentunya langsung bimbingan Rasulullah SAW ini penuh dengan kasih. Bahkan Allah berfirman, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Muhammadur Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Rasulullah, para sahabat. Mereka asyiddau 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang kafir. Artinya apa? Tegas. Makanya sampai ada di dalam surat Al-Kafirun itu kan dikatakan, agamaku lakum dinukum waliyah. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agama. Artinya dalam urusan syariat, dalam urusan hukum, yang hukum syariat Islam, kita agama Islamnya hukum Islam, itu tegas. Asyiddau 'alal kufar, orang kafir tegas. Tapi apa? Ruhama bainahum, tapi saling mengasihi di antara mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah dan juga orang-orang para sahabat, mereka tegas, tapi bukan berarti kemudian tegas itu apapun membenci, mencaci, memaki, itu bukan sifat Rasulullah, bukan sifat para sahabat. Tegas, ya, bukan tegas itu dengan apa? Membenci, memaki, atau segala macam. Ruhama bainahum, tetap ketika bersama dalam sosial, berseramungan, ya mereka rahmat dengan sifat kasih sayang. Nah, ini masih sesama Islam aja udah tidak ada kasih sayang. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita. Sifat membenci itu adalah sifat tercela, mencaci, maki, ya, apalagi ya pokoknya sifat seperti itulah, mau dari ucapan maupun dari perbuatan. Kita bisa memahami bagaimana sih tutur kata kasih sayang, bagaimana sih perbuatan tingkah laku yang menunjukkan kasih sayang. Perkataan kasar, perbuatan yang kasar berarti jauh dari kasih sayang. Maka malu sebenarnya kita jemaah kalau misalkan kita punya sifat amarah yang kemudian tumbuh. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? Ya pernah. Sahabat tidak pernah marah? Pernah. Tapi marahnya Rasulullah, marahnya para sahabat itu marah ketika menegakkan agama. Marah terhadap orang yang kemudian tidak punya rasa kasih sayang. Nah, marahnya Rasulullah yaitu marah karena kasih sayang. Makanya seorang guru yang tegas terhadap muridnya itu sebenarnya adalah proses bentuk kasih sayang agar apa? Agar muridnya itu betul-betul menjalankan suatu kebaikan. Sekarang repot. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasih sayangilah kalian semua, man terhadap orang, fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum maka kalian pun akan disayangi, man orang, yarham maka menyayangi terhadap kalian semua, siapa orang fis sama di dalam langit. Gara-gara ada santri di tingkatan langit. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti
itu cara bacanya santri, ya nggak lupa. Ya, ini baca sini. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyerukan agar kita itu saling menyayangi, saling mengasihi terhadap orang yang ada di penduduk bumi. Semua tanpa terkecuali. Jangan saling bermusuhan. Dan ini akan menjadikan sebuah kasih sayang seluruh penduduk langit yang ada di langit akan menyayangi. Jadi kalau kita itu ingin disayang, maksudnya ya kita sayang terhadap orang lain. Ustaz, saya sudah berbuat baik, saya sudah berkata baik, tapi orang itu nggak mau balas kebaikan. Itu urusan dia. Jamaah yang ada. Urusan kita adalah kasih sayang. Dan ini bukan berarti kita tidak terbalas. Rasulullah SAW ketika kita itu kemudian berbelas kasih, penuh kasih, cinta kasih, berbuat baik terhadap yang lain, terhadap sesama, Rasul sudah katakan, ya hamkum man fis sama, maka penduduk langit yang akan menyayangi. Jamaah yang dirahmati Allah. Lagian kalau misalkan cuma 1-2 orang ketika kita berbuat baik dibalas tidak baik, itu paling 1-2 orang. Dan orang yang merasakan kebaikan kita pasti akan membela, pasti akan berbalik kasih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Inna Allah Azza wa Jalla. Di sini dikutip dari kitab Futuhatil Aliyah. Inna Allah Azza wa Jalla yu'amilul 'abda yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'amilul 'abda yaumal qiyamah, ini memperlakukan hamba yaumal qiyamah, kelak nanti di yaumil qiyamah, biwasfihi, dengan sifatnya hamba tersebut, wa khuluqihi, dan juga akhlaknya hamba tersebut, alladzi yu'amilu bi ikhwanahu, yang mana telah ia perbuat dengan sifatnya tersebut terhadap teman-temannya, terhadap saudara-saudara. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita sering dengar bahwasannya Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita. Dan ini pun dengan amal yang kita yang Allah pun kelak nanti di yaumil qiyamah itu akan memperlakukan terhadap seorang hamba itu bagaimana dengan sifat kita terhadap saudara kita, terhadap teman-teman kita, terhadap sesama kita. Jadi kalau kita punya sifat kasar, maka disitulah Allah akan memperlakukan kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita bangga dengan sifat kasar kita. Kadang saya mau orang yang keras, aku bangga dengan sifat keras. Saya mau orang yang suka marah, aku bangga dengan sifat suka marah. Saya orang yang tidak bisa diganggu, aku bisa nyaman dengan sifat seperti itu. Sedangkan sifat itu kelak nanti akan menjadi balasan bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah. Famakana lil khalqi, famakana lil khalqi sunnatan, barang siapa yang sesama terhadap makhluknya itu saling melindungi, warahmatan, dan saling mengasihi, wadillan dalilan, dan juga saling mengayomi, yastarihuna fihi kana Allahu lahu kadzalik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang kemudian dia terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala dia itu saling melindungi, saling menyayangi, saling mengayomi, maka dan juga dia selalu memberikan rasa tenang
tentunya kita tidak mengharapkan hal ini. Jadi kembali saat ini, ayo sikap, kalau biasanya mulutmu adalah harimau, sikapmu apa itu? Bikin ini baru, ya kelak akan menjadi balasan bagi dirimu. Mudah-mudahan kita terus bertanam sifat kasih, sifat sayang, sifat saling melindungi, saling mengayomi, sehingga kita pun mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya introspeksi dari kehidupan kita ini bukan hanya nanti kelak nanti di yaumil qiyamah. Introspeksi untuk kehidupan kita di dunia juga kembali. Introspeksinya itu sebenarnya ada bagaimana dengan diri kita sendiri. Ada ya dari segi ibadah kita. Ibadah saya baik-baik saja Ustaz, saya tinggalkan sholat. Bisa jadi ada dari segi keluarga kita, sikap kita ke keluarga. Di keluarga baik-baik saja, apakah ada di tetangga baik-baik saja, apakah ada di teman-teman dekat atau di saudara-saudara. Itu sebenarnya untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita pun bisa mendapatkan ketenangan. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yatasaffahun nasa ayyadhuru fi su'unihim wa ahwalihim. Ini ditunjukkan sikapnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terhadap manusia, terhadap sesama, terhadap golongan, terhadap bawahannya. Wa yas'aluhum an umaraihim. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu ini jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kita punya anak buah, ya, kita punya bawahan. Ini sikapnya Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar itu suka memperhatikan keadaan dan juga mempertanyakan terhadap bawahannya. Ini sifat seorang pemimpin. Artinya pemimpin rumah tangga berarti yang memperhatikan siapa? Ya, istri, anak-anaknya. Sebagai RT, ya wilayahnya. Sebagai DKM, ya kemakmurannya. Ini ditunjukkan sifat kepemimpinan sahabat Umar, di mana sahabat Umar itu suka memperhatikan keadaan dan juga mempertanyakan terhadap bawahannya. Wa idza balaghu an ahadin minhum annahu la ya'udul maridha wa la yadkhulu 'ala ad-dha'if azalah. Ketika diketahui seseorang di bawahannya dalam struktural berarti ini ada dari pimpinan wilayah itu la ya'udul maridha, dia tidak menengok, tidak menjenguk orang yang sakit dan juga tidak membantu wala yadkhulu 'ala dhaif, tidak membantu terhadap orang yang lemah. Azalahu, maka sahabat Umar ini memberhentikan. Wa dakhala 'alaihi 'amilun lahu fa wajadahu radhiyallahu anhu mustalqiyan. Dan salah satu dikisahkan di mana ada seorang pegawainya wajadahu yang melihat sahabat Umar radhiyallahu anhu mustalqiyan, tidur terlentang. Wasibyanuhu yal'abuna 'ala batnihi, dan anak-anaknya sahabat Umar ini sedang bermain 'ala batnihi, di atas perutnya. Seorang ayah biasanya lagi main sama anak-anaknya di rumahnya. Pegawainya datang. Ketika pegawainya datang, ternyata fa'at karodalik, nggak cocok pegawainya dengan apa yang dilihat. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, "Kaifa anta ma'a ahli?" Bagaimana keadaan kamu bersama dengan keluarga? Qala idza dakhaltu 'alaihim sakatan natiq. Dikatakan orang ini sebagai kepala rumah tangga, dia berkata, kalau saya pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah saya, sakatan natiq,
tidak ada seorang pun yang bicara. Ya udah, istrinya, anak-anaknya yang tadinya lagi bercanda, bapaknya datang, nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main. Ini keadaan kita juga sebagai seorang bapak. Faqala lahu i'tazil anna, sahabat Umar bin Khattab ini kemudian apa? Terhadap pegawainya yang bersikap seperti itu kepada keluarganya, langsung di-stop. Jauhilah, i'tazil anna, jauhilah. Fa innaka la tarfuqu bi ahlika wa walidika. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu la tarfuqu bi ahlika, kau tidak sayang terhadap keluarga, wa waladika, dan juga terhadap anakmu. Fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana engkau bisa kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tolak ukur terhadap diri sendiri. Kita sayang enggak sama diri sendiri? Kalau kita tidak sayang terhadap diri sendiri, bagaimana bisa sayang terhadap keluarga? Kalau di keluarga saja tidak punya kasih sayang dalam keluarga, maka bagaimana dia bisa kasih sayang terhadap yang lainnya? Kasih sayang terhadap diri sendiri berarti memahami di mana diri kita itu kelak nanti akan dihisab, kelak akan dipertanggungjawabkan dari setiap perbuatan kita. Artinya kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tanggung jawab diri kita kemana kita itu akan membawa diri kita. Ada zalim terhadap diri sendiri, zalim nafsi, dan zalim terhadap diri sendiri. Ya, misalkan wayang makan dia nggak makan, wayang ibadah dia nggak jalankan, dia punya kekuatan tidak ditunaikan. Jamaah yang datang sahabat Umar radhiyallahu anhu, kasih sayang terhadap cara membangun sifat rahmat sampai bisa sambung terhadap yang lainnya, terhadap sesama. Bahkan ja'a fi ba'dil akhbar, sifat kasih sayang itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yarhamukum fisam. Contohkan di sini annallaha ta'ala ghadiba ala ahli qaryatin minal qura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu udah bangetnya keterlaluan sehingga marah. Ghadiba ala ahli qaryah minal qura, dari salah satu penduduk desa itu sudah kebangetan. Kenapa? Likasratil ma'asi, karena banyaknya perbuatan maksiat di desa tersebut. Wa tahakal muharimi, dan juga sudah merusak daripada kehormatan. Maksiat merusak kehormatan, sudah tidak ada lagi kehormatan sesama. Wa tamadi fid dunubi wal uyubi wal jaraimi, bahkan tiada henti dalam melakukan dosa, wal uyubi, dalam melakukan perbuatan tercela, wal jarami, dan bahkan dalam perbuatan kejahatan. Udah komplit ini, sebuah dosa melakukan ini. Ini makanya apa? Ya sudah. Kalau sebuah penduduk itu sudah jauh daripada ketaatan, ya sudah, fantadisa, tunggu saja kerusakan. Kisah seperti ini, sebuah penduduk sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kebaikan, banyak kemaksiatan dan macam-macam. Maka Allah fa'amara Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril ayas tasilaha, untuk apa? Membinasakan dari kaum Korea tadi min asfaliha. Jadi mau dibalik, diperintahkan malaikat Jibril untuk membalik bumi, untuk menghukum. Sumayang qaliba asfalaha a'laha, kemudian dari bawah dijadikan di atas, bolak-balik bertumplak ini, dihancurin seperti buminya desa tersebut mau dihancurkan oleh malaikat Jibril, akan dibinasakan.
Falamma nazala Jibril, ketika malaikat Jibril sudah siap eksekusi turun ke lapangan, wa arada ayyaqla'aha min asfaliha, udah mau mengeksekusi, udah mau menghancurkan min asfaliha, ternyata apa? Intabahat tiflun terbangun seorang anak kecil fitil karkoria. Di desa tersebut ada anak kecil. Ternyata anak kecil tersebut ya merasa kali ya malaikat Jibril datang mau binasakan desanya, udah doyek-doyek anak kecil, terbangun fitil karkoria, maka kemudian nangis. Faqamat ummuhu, kemudian bangun ibunya dan anaknya nangis. Fa'adha'athu wa askan, kemudian ibu tersebut menyusuinya dan menenangkannya. Ini kasih sayang ibu terhadap anaknya. Fa'uhiyallahu ila Jibril an kuffa anhu, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk apa? Menunda daripada kebinasaan desa tersebut. Fa ini qadra'tuhum wa dafa'tu anhum al-adab bi rahmati hadhil mar'ah liwalidiha. Dengan sebab seorang perempuan kasih sayangnya bi rahmati hadhil mar'ah terhadap anaknya, ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menolak daripada adab. Karena sesungguhnya Allah, fa inni qad rahimtuhum, karena sesungguhnya saya itu dan sudah yang sangat kasih sayang, belas kasih. Berjamaah yang dirahmati Allah. Jadi ikut andil kerusakan di dalam dunia ini ya sudah. Kalau misalkan nggak ada kasih sayang di antara sesama. Akan rasa kasih sayang itu bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Kenapa? Karena banyak kisah yang kemudian menjadi wasilah sebab rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu didapatkan karena kasih sayang kita terhadap makhluk ciptaan. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini akhir zaman ini banyak kita itu kemudian diarahkan ya, terhasut untuk apa? Ikut di dalam kebencian. Banyak sekali hal-hal yang menyulut diri kita benci terhadap seseorang, itu lantaran entah perkataannya, lantaran entah perbuatannya, sehingga kebenciannya kemudian akan jadi cacian, jadi makian, macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Artinya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita ketahui entah dengan perkataan atau perbuatan yang tidak baik, maka kita tidak setuju, yang betul kita tidak setuju dengan perbuatannya, tapi rasa kasih dan sayang itu tetap harus dinyatakan. Di jamaah yang dirahmati Allah, poinnya mudah-mudahan bisa diterima, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlakuan sebagaimana perlakuan kita terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, amin, kita agar kita bisa tumbuh rasa rahman dan rahim terhadap diri kita, keluarga, dan juga terhadap sesama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi